got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBL. Problem Basic Learning atau yang disebut dengan PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Contohnya di kelas 4 belajar tentang tema lingkungan. Ada beberapa langkah dalam penerapan Problem Basic Learning atau yang disebut dengan PBL. Yang pertama itu penyajian masalah. Guru memperkenalkan masalah nyata yang relevan dengan materi IPA seperti bagaimana cara mengurangi pencemaran air. Yang kedua itu pengorganisasian siswa. Siswa dibagi ke kelompok untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang ketiga itu pencarian informasi. Siswa mencari data dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber, termasuk literatur dan eksperimen. Yang keempat itu diskusi kelompok. Siswa mendiskusikan temuan dan saling berbagai pemahaman untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang kelima itu penyusunan solusi. Setiap kelompok merumuskan solusi atau rekomendasi berdasarkan analisis informasi yang diperoleh. Yang keenam itu presentasi hasil. Siswa mempresentasikan solusi mereka kepada kelas, diikuti sesi tanya jawab. Yang ketujuh itu refleksi. Siswa merefleksikan proses belajar dan hasil yang dicapai, serta mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya untuk implementasi solusi. Penyebab pencemaran air, di sini saya mengambil contoh. Yang pertama itu pembuangan sampah. Solusinya itu dapat daur ulang dan pengurangan sampah. Yang kedua, saya akan membahas tentang Project Basic Learning atau yang disebut dengan PJBL, adalah melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang menghasilkan produk atau presentasi, menekankan kolaborasi dan penerapan pengetahuan. Adapun langkah-langkah penerapan Project Basic Learning atau yang disebut dengan PJBL, yang pertama itu topik proyek atau pengelolaan sampah di sekolah. Yang kedua itu perencanaan proyek. Siswa merancang rencana proyek termasuk tujuan, alat, dan bahan yang diperlukan untuk mengamati jenis-jenis sampah di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu pengumpulan data. Siswa melakukan survei untuk mengidentifikasi jenis sampah yang dihasilkan dan cara pengelolaannya. Yang keempat itu pembuatan produk. Siswa membuat poster atau video tentang dampak sampah dan cara mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah. Yang kelima itu presentasi hasil. Mempresentasikan produk kepada kelas dan mengajak diskusi tentang solusi pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang keenam itu refleksi. Siswa merefleksikan proses belajar dan hasil proyek, serta mendiskusikan tindakan nyata yang dapat diambil untuk mengurangi sampah di sekolah. Yang ketiga, saya akan membahas tentang inquiry learning, adalah proses di mana siswa menyelidiki pertanyaan atau masalah untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengumpulan data dan analisis. Adapun langkah-langkah penerapan inquiry learning, misalnya temannya adalah bagaimana proses fotosintesis terjadi. Yang pertama itu langkah pertama itu satu, orientasi. Guru menjelaskan dasar-dasar fotosintesis dan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu merumuskan masalah. Pertanyaan seperti apakah warna cahaya mempengaruhi laju fotosintesis, atau bagaimana chlorophyll berperan dalam fotosintesis, dibuat untuk memicu minat siswa. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Siswa membuat hipotesis awal tentang efek warna cahaya terhadap laju fotosintesis. Yang keempat itu mengumpulkan data. Eksperimen dilakukan menggunakan tanaman hijau dan lampu-lampu berwarna berbeda untuk menguji hipotesis. Yang kelima itu menguji
Diskusi hipotesis. Data hasil eksperimen digunakan untuk menguji apakah hipotesis benar atau salah. Yang keenam itu menyimpulkan temuan. Siswa menyampaikan hasil ujian hipotesis dan menyimpulkan apa yang telah ditemukan tentang proses fotosintesis terkait dengan warna cahaya. Keempat, saya akan membahas tentang discover learning adalah mendorong siswa menemukan konsep melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Adapun langkah-langkah penerapan discover learning, yang pertama itu dengan menggunakan tema siklus air. Yang pertama orientasi. Guru memperkenalkan topik siklus air dan menunjukkan video pendek tentang proses siklus air untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua itu merumuskan masalah. Siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan seperti apa yang terjadi pada air saat menguap atau bagaimana hujan terbentuk. Yang ketiga itu eksperimen. Siswa melakukan percobaan sederhana dengan menempatkan air dalam wadah terbuka dan menutup wadah lain dengan plastik transparan. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi selama beberapa hari. Yang keempat itu pengumpulan data. Siswa mencatat pengamatan mereka seperti perubahan bentuk, air, munculnya embun, dan yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Yang kelima itu diskusi dan analisis. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis hasil percobaan dan membandingkan temuan mereka dengan teori yang ada. Yang keenam itu menyimpulkan temuan. Setiap kelompok menyimpulkan hasil eksperimen mereka dan menjelaskan bagaimana siklus air terjadi berdasarkan pengamatan. Yang ketujuh itu refleksi. Siswa merefleksikan proses belajar mereka, mendiskusikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana eksperimen dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.